Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1460. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menemui jalan buntu. Mendengar itu, Penatua Luowen dan Penatua Guhe saling memandang. Mereka telah mendiskusikannya dengan si Kongjian dan menebak-nebak tentang identitas Qingchen. Tetapi para penatua lainnya nampak bingung karena mereka tidak dapat bisa menebak identitas Qingchen. Hanya Penatua Guhe dan Penatua Luowen yang cukup tahu. Oleh karena itu mata mereka sangat rumit dan sulit dimengerti. Namun kemudian mata semua orang dari Tanah Suci Sikong kembali terkejut karena kemudian mereka melihat Penatua Luowen dan juga Penatua Guhe segera berlutut dengan satu kaki mengikuti si Kongjian dan berlutut di depan Qingchen. Saya Luowen, saya Guhe, memberi hormat kepada tuanku. Kedua penatua itu berpegangan tangan dan mengeluarkan suara keras. Melihat itu semua, penatua yang hadir pun kembali dibuat terkejut. Mengapa Penatua Luowen dan Penatua Guhe juga melakukan yang sama seperti Tuan si Kongjian? Semua orang akhirnya saling memandang dan memandang satu sama lain. Namun pada akhirnya, banyak penatua pun perlahan-lahan berlutut dengan satu kaki, dengan sedikit keengganan, ketidakberdayaan dan juga beban. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan oleh si Kongjian, tetapi karena Tuan si Kongjian adalah orang yang bertanggung jawab atas Tanah Suci Sikong mereka, dan juga Penatua Luowen dan juga Penatua Guhe bahkan lebih tinggi daripada penatua inti mereka yang juga paling berkuasa. Namun ketiga orang ini memilih untuk pasrah kepada Qingchen dan akhirnya memilih untuk mempercayai mereka bertiga. Semua orang dari Tanah Suci Sikong telah menemui tuanku. Banyak penatua segera menundukkan kepala mereka dan berlutut dengan sedikit kebingungan tentang masa depan. Di atas tahta melihat itu semua, Qingchen tersenyum. Saya rasa Anda akan berterima kasih kepada si Kongjian. Kunjungan saya ke benua Heiyu kali ini adalah kesempatan Anda, Tanah Suci Sikong Anda. Tentu saja alasan mengapa saya menerima Anda adalah karena saya menghargai Nona Sikong Anyun. Di bawah mendengar itu, si Kongjian mengangkat kepalanya. Saat ini dia tidak seserius sebelumnya. Dia tersenyum datar dan berkata, "Tuanku, saya mengagumi gadis kecil saya dan saya tersanjung." "Kalian semua bangun," kata Qingchen yang berkata dengan santai. "Terima kasih tuanku," kata si Kongjian. Dia dan yang lainnya pun segera berdiri demi satu. "Saya ingin meminta sesuatu kepada Yang Mulia untuk meminta nasihat Anda," kata si Kongjian. Qingchen pun mengangguk. "Katakan padaku." Si Kongjian pun tersenyum pahit. "Tuan, kami belum tahu nama Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya nama Anda." Mendengar pertanyaan si Kongjian, Nona Sikong Anyun pun juga menoleh karena bahkan dirinya pun juga tidak tahu nama asli Qingchen. Qingchen mendengarnya menggelengkan kepala. "Namaku tabu dan tidak boleh disebut dengan enteng. Kamu bisa memanggilku An saja." An gelap. Semua orang saling memandang dengan cahaya bersinar di mata mereka. Jelas sekali ini adalah nama kode. "Saya telah bertemu dengan Tuan An," kata si Kongjian yang memberi hormat kepada Qingchen dengan tergesa-gesa. Qingchen pun segera melambaikan tangannya. "Karena kalian semua telah menyerah padaku, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku punya masalah penting yang harus datang ke benua Heiyu ini, tetapi aku ingin kalian menjauh untuk saat ini. Kecuali ahli supreme, semua orang harus mundur dari sini," kata Qingchen. "Ya, baik." Para penatua lainnya pun segera pergi satu demi satu. Setelah mereka semua pergi, Qingchen lalu memandang si Kongjian dan dua lainnya. "Kalian bertiga pasti sangat gugup sekarang kan?" "Tidak, kami tidak berani gugup," si Kongjian dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. "Itu sifat manusia, tidak ada yang tidak berani untuk mengatakannya." "Baiklah, karena kamu telah menyerah kepadaku, maka aku akan membiarkanmu merasa nyaman," kata Qingchen. Dan setelah mengatakan itu, boom, napas tiba-tiba keluar dari tubuh Qingchen. Qingchen secara langsung melepaskan aura darah Raja Kegelapan dari tubuhnya. Orang-orang dulu terlalu banyak berbicara dan identitasnya sebagai Kaisar Kegelapan ternyata palsu dan tentu saja tidak nyaman
bagi si Kongjian dan yang lainnya. Tetapi sekarang si Kongjian dan yang lainnya telah menyerah kepada Qin Chen. Sekarang saatnya untuk meyakinkan mereka untuk menghindari adanya terlalu banyak spekulasi. Ini, ketika aura darah Raja Kegelapan keluar dari tubuh Qin Chen, si Kongjian dan yang lainnya pun segera tercengang untuk sesaat, tetapi kemudian sangat bersemangat. Darah kerajaan, benar-benar keluarga kerajaan kegelapan. Saat ini, kegembiraan si Kongjian dan yang lainnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun mereka sebelumnya telah menebak identitas Qin Chen, dan secara samar-samar telah merasakannya, namun mereka semua itu hanyalah tebakan dan tidak mengalaminya secara langsung. Namun sekarang, mereka tidak mengesampingkan kemungkinan lain. Si Kongjian dan yang lainnya benar-benar lega sekarang. Terlihat mereka sangat bersemangat dan terkejut. Ternyata taruhannya benar. Ini benar-benar sebuah pertaruhan yang bagus. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat saat ini? Yaitu adalah untuk mengikuti orang kuat, dan ini semuanya benar. Faktor terpenting itu adalah mengikuti orang yang tepat. Jika Anda mengikuti orang yang tepat, Anda dapat dengan mudah menerobos keterbatasan Anda sendiri. Tetapi jika Anda tidak mengikuti orang yang tepat, maka Anda akan mungkin terjebak dalam batasan Anda sendiri selama sisa hidup Anda. Salam tuanku, kata si Kongjian. Dia dan dua lainnya berlutut lagi. Kali ini mereka yakin dan juga gembira. Di samping, Nona Sikong Anyun juga terdiam. Pada saat ini, aura di tubuh Qin Chen seketika mengejutkan Nona Sikong Anyun. Ekspresi Nona Sikong Anyun sepenuhnya berubah dan hatinya terguncang. Nona Sikong Anyun telah membayangkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah memikirkan kemungkinan yang satu ini. Keluarga kerajaan ini terlalu tinggi dan itu berada di luar jangkauannya. Dan entah kenapa setelah mengetahui bahwa Qin Chen ternyata adalah berasal dari anggota keluarga kerajaan, Nona Sikong Anyun tidak merasakan kegembiraan di hatinya, malah dia merasakan sedikit kekecewaan. Sepertinya dirinya dan Qin Chen seperti langit dan bumi. Semuanya bangun, kata Qin Chen. Dia menahan napasnya kembali dan berkata dengan tenang. Si Kongjian dan yang lainnya berdiri dengan hormat. Saya ingin tahu apa tujuan kunjungan dari Tuan An ke benua hiu ini. Apakah ada yang perlu kami lakukan? Kata si Kongjian. Dia berinisiatif menanyakan ini dan menggunakan identitasnya dengan sangat baik. Mendengar itu, Qin Chen tersenyum dan berkata, lupakan saja. Saya akan memberitahu Anda bahwa tujuan kedatangan saya ke benua hiu kali ini adalah untuk berbaring jauh dan masuk ke tanah lur kegelapan. Si Kongjian dan yang lainnya terkejut. Jauh di tanah lur kegelapan, Tuan, maksud Anda itu adalah inti dari penjara iblis tak terbatas klan iblis, kata si Kongjian. Qin Chen pun mengangguk. Ya, sepertinya kamu juga mengetahuinya. Ya, tentu saja bawahan tahu, Tuan. Bawahan adalah orang yang menjaga benua hiu ini secara alami mengetahui itu. Jauh di dalam tanah lur kegelapan, itu adalah inti dari dunia iblis. Ada sebuah rumor harta karun tertinggi. Alasan mengapa leluhur seperti tahta supreme menjaga kedalaman leluhur itu adalah karena menjaga harta ini. Dia menerobos batasan yang diberlakukan oleh iblis abis dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Tuan, apakah tujuan Anda adalah harta karun tertinggi di tanah lur kegelapan ini? Kata si Kongjian. Dia dan yang lainnya saling memandang dan diam-diam merasa ketakutan. Harta karun apa yang sebenarnya menarik orang-orang dari keluarga kerajaan kegelapan untuk secara langsung datang sendiri? Qin Chen tersenyum dan berkata, lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Ya, harta karun tertinggi dari klan iblis itu adalah tujuan saya datang ke sini. Anda juga harus mengetahui efek dari harta itu. Jika Anda bisa mendapatkannya, maka itu akan sangat bagus untuk Anda. Sangat bagus dan bermanfaat, kata si Kongjian. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan, kami sebenarnya tidak tahu harta apa itu, kata si Kongjian. Apa, kamu tidak tahu? Qin Chen mengerutkan kening. Ini tidak mungkin terjadi, bukan? Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Si Kongjian dan yang lainnya itu adalah salah satu dari 3 kekuatan kuat yang menjaga benua hiu. Akankah mereka tidak tahu tentang harta karun yang berada jauh di dalam tanah lur kegelapan itu? Namun dari raut wajah mereka, si Kongjian dan yang lainnya memang benar tidak terlihat berbohong. Melihat ekspresi bingung Qin Chen, si Kongjian pun berkata, sejujurnya tanah lur kegelapan itu adalah tempat di mana Tuan Singasana Supreme dan yang lainnya menjaga. Meskipun bawahan ini berpatroli di tanah lur kegelapan dan mengetahui tanah lur kegelapan yang sangat baik, tetapi itu hanyalah pinggiran saja. Tempat inti, kami tidak dapat mengaksesnya dengan mudah. Dan saat itu, meskipun kami juga mengikuti Master di Sitian, tetapi kami hanyalah garda depan di bawah Master di Sitian.
Dibandingkan dengan Master Yuzhou dan yang lainnya, status kami sedikit lebih rendah. Mendengar itu, Qin menggelengkan kepalanya. Oh, begitu, itu saja. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Di tanah lur kegelapan itu ada harta karun klan iblis abis terbaik dalam semesta ini yang disebut sumber jiwa iblis, kata Qin. Sumber jiwa iblis. Si Kongjian dan yang lainnya semuanya menoleh. Ya, itu benar. Qin mengambil cangkir teh, menyesapnya, lalu berkata dengan tenang. Sejujurnya, sumber jiwa iblis itu adalah harta yang terbentuk ketika klan iblis Yuan lahir. Dan itu juga merupakan inti dari pengendalian iblis Yuan di penyebis tak terbatas ini. Selama Anda bisa mendapatkan harta ini, maka Anda dapat dengan mudah mengontrol seluruh klan iblis Yuan dan mengendalikannya. Dan selama harta itu dikendalikan oleh klan gelap kita, selama iblis mengendalikan sumber jiwa iblis, maka mereka dapat dengan mudah mengambil kembali kendali penjelbis tak terbatas dari kita. Oh, tidak heran, kata si Kongjian, dia dan yang lainnya langsung terguncang. Tidak heran leluhur iblis abis memberikan penjelbis tak terbatas kepada klan gelap mereka, tanpa banyak perhatian ternyata karena itu. Singkat cerita, setelah mendengar beberapa penjelasan dari Qin, hati si Kongjian dan yang lainnya dipenuhi dengan kepahitan. Jika apa yang dikatakan oleh Qin itu benar, maka 3 kekuatan besar yang selama ini menjaga selama bertahun-tahun tidak lebih dari sekedar hiasan saja, karena kunci sebenarnya itu terletak pada tahta supreme dan yang lainnya. Mereka merasa bersedih. Dalam sekejap si Kongjian dan yang lainnya merasa tidak senang. 3 kekuatan utama menjaga benua Hiu selama ratusan juta tahun, namun mereka telah berusaha mengubah benua Hiu sepenuhnya menjadi tempat di mana klan kegelapan dapat memperoleh pijakan. Berapa banyak usaha yang telah dilakukan dan berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Namun siapa sangka apa yang mereka lakukan ternyata begitu sepele, bahkan itu tidak penting. Faktanya, mereka juga memiliki pemahaman tentang status kekuasaan mereka dan mereka tahu bahwa berdasarkan status mereka, mereka mungkin tidak akan dapatkan perhatian besar. Kalau tidak, mereka tidak akan diutus untuk menebus dosa-dosanya di benua Hiu. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berada di dalam klan kegelapan begitu lama di benua Hiu ini, tetapi sama sekali tidak menyadari kebenaran tentang benua Hiu ini. Apakah aku begitu tidak penting di mata para pemimpin tertinggi klan kegelapan? Untuk sesaat kesedihan di hati si Kongjian dan yang lainnya tidak bisa diungkapkan dengan hanya kata-kata. Namun saat ini Qin kembali berkata dengan tenang, semua ini tidak penting. Saya hanya ingin tahu bagaimana saya bisa memasuki kedalaman tanah lur kegelapan ini tanpa dihentikan oleh Singgasana Supreme dan juga yang lainnya. Tuan, itu dengan identitas Anda. Selama Anda mengungkapkannya, tahta Supreme dan yang lainnya pasti akan mengizinkan Anda masuk ke sana. Beraninya mereka menghentikan Anda, kata si Kongjian. Dia dan yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka permintaan Qin ternyata sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, kata Qin yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Jika bisa sesederhana itu, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa saya harus datang untuk bertanya kepada Anda? Saya perlu memasuki kedalaman tanah lur kegelapan, tetapi saya tidak bisa membiarkan Kaisar Supreme dan juga Singgasana Supreme dan yang lainnya mengetahuinya. Tapi, Tuan, mengapa? Kata si Kongjian dan yang lainnya bingung. Alasannya sangat rumit. Saya tidak akan menjelaskannya lebih jauh kepada Anda. Jangan lupa alasan mengapa Anda berada di sini. Kaisar Xietian itu berbicara tentang ini. Qin tiba-tiba berhenti berbicara. Tuan, apa maksudnya? Apakah ada yang salah dengan Singgasana Supreme dan yang lainnya? Kata si Kongjian. Dia terkejut dan merasa menggigil sekujur tubuhnya. Ini, ya, pasti itu. Jika tidak sebagai orang dewasa, mengapa Anda perlu peduli dengan Singgasana Supreme dan yang lainnya? Selama Anda memberitahu mereka identitas Anda, maka Singgasana Supreme dan yang lainnya tidak akan berani menghentikan Anda. Namun kini, mereka yakin betul bahwa Tuan Qin memiliki alasannya sendiri untuk tidak memberitahu ini kepada mereka. Ditambah dengan fakta bahwa Tuan Kaisar Xietian sepertinya telah dijebak oleh orang lain dan kemudian jatuh ke dunia. Hal ini membuat si Kongjian dan yang lainnya ngeri. Mungkinkah itu? Untuk sesaat rambut si Kongjian dan yang lainnya berdiri seolah-olah mereka mengetahui beberapa rahasia yang tidak boleh mereka ketahui. Tuan, saya mengerti, kata si Kongjian. Dia ketakutan sekaligus bersemangat pada saat yang bersamaan. Yang mengerikan adalah dia benar-benar ikut campur dalam rahasia keluarga kerajaan. Saya khawatir jika dia tidak hati-hati maka dia akan hancur berkeping-keping dan dimusnahkan. Yang menarik adalah dengan identitasnya sendiri, dia benar-benar terlibat dalam perseteruan antara keluarga kerajaan dan dia merasakan misi yang kuat yang tak terlukiskan. Tuan, jika Anda ingin pergi langsung ke kedalaman tanah lelur kegelapan tanpa diketahui oleh Singgasana Supreme dan yang lainnya, memang ada jalan.
Kata si Kongjian. Dia merutkan kening sambil berpikir. Meskipun kami dan 3 kekuatan besar lainnya di tahap kegelapan, kami tidak tahu kebenarannya. Tetapi menurut perjanjian yang dibuat pada saat itu, 3 kekuatan utama termasuk kami itu adalah pengendali nyata benua Heiyu. Masing-masing dari kami memiliki token kegelapan, bagian dari token tersebut. Dan setelah 3 token utama itu dikumpulkan, maka Anda dapat dengan bebas memasuki kedalaman tanah lur kegelapan, dan bahkan tahta supreme dan yang lainnya tidak akan dapat menghentikannya. Token kegelapan? Qin Chen bertanya dan ragu. Ya, itu. Si Kongjian mengangkat tangannya dan boom, sebuah tanda token segitiga hitam langsung muncul di tangannya. Token itu mekar dengan aura gelap yang kaya, terbang ke depan dan langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Tuan, ini adalah token kegelapan. Tanah suci Sikong saya memiliki 1 dan 2 lainnya ada di tangan Sekte Suci Lin Yuan dan juga Sekte Gerbang Shihen. Qin Chen kemudian mengambil token kegelapan itu dan merasakannya dengan hati-hati, dan boom, aura gelap yang menakutkan langsung melonjak, mengaktifkan kekuatan di tubuh Qin Chen. Token ini sungguh luar biasa. Qin Chen memegang token itu dan merenung. Dengan kata lain, selama saya mendapatkan 2 token lainnya dan menggabungkan 3 token itu menjadi 1 token, maka saya bisa langsung memasuki bagian terdalam dari tanah lelur kegelapan itu, kan? Kata Qin Chen. Mendengar itu si Kongjian pun berkata, ya Tuan, itu benar. Namun sangat sulit untuk bisa menyatukan ketiga token tersebut, karena ketiga token ini dibagi di antara 3 kekuatan utama. Sulit untuk bisa mengumpulkan semuanya. Selain itu, Sekte Kaisar Shihen telah berselisih dengan tanah suci Sikong kami. Terlebih lagi, Tuan, Anda telah membunuh putra Kaisar Shihen dari Sekte Kaisar Shi sebelumnya. Maka, kata si Kongjian, dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Oh dia, Qin Chen mencibir. Jangan khawatir tentang orang ini. Saya telah memesan token ini untuknya. Mari kita berbicara tentang Sekte Suci Lin Yuan terlebih dahulu. Kata Qin Chen, matanya berbinar. Apakah hubungan antara Sekte Suci Lin Yuan dan Tanah Suci Sikong Anda? Kata Qin Chen. Tuan, hubungan antara Sekte Suci Lin Yuan dan Tanah Suci Sikong kami itu adalah normal. Sekte Suci Lin Yuan tidak pernah memperhatikan urusan luar dan mereka berkonsentrasi pada kultivasinya. Meskipun kita tidak berselisih dengan Tanah Suci Sikong kita, namun jika kita ingin mendapatkan tokennya itu mungkin, kata si Kongjian. Tidak apa-apa, kalau begitu ayo kita pergi ke gerbang suci Sekte Lin Yuan dulu. Kata Qin Chen. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin. Apakah tuan muda ini ingin dia memiliki token dan dia masih berani untuk tidak memberikannya kepadaku? Si Kongjian, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Ya, bawaan ada di sini. Si Kongjian memberi hormat dengan tergesa-gesa. Bawa aku ke Sekte Suci Lin Yuan sesegera mungkin. Karena Sekte Suci Lin Yuan tidak memusuhi Tanah Suci Sikongmu, maka aku akan memperjuangkannya terlebih dahulu. Namun jika tidak bisa untuk memperjuangkannya, maka hanya bisa dengan cara kekerasan, kata Qin Chen. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Ya baik Tuan, saya akan segera mempersiapkannya. Si Kongjian bersemangat. Saya akan segera mengerahkan semua orang kuat di Tanah Suci Sikong untuk pergi ke gerbang Sekte Suci Lin Yuan, kata si Kongjian. Memobilisasi semua orang kuat di Tanah Suci Sikong. Mengapa ini begitu rumit? Cukup saja bagi Anda dan saya untuk pergi ke sana, kata Qin Chen yang berkata dengan tenang. Tapi Tuan, bukankah ini tidak pantas? Si Kongjian terkejut dan lalu melanjutkan. Tuan, Anda tidak mengerti sesuatu. Kekuatan Sekte Suci Lin Yuan sangat penting. Anda dan saya pergi ke sana sendirian. Jika Lin Yuan Supreme mempunyai niat jahat, bawahan ini bukan apa-apa, tetapi jika terjadi sesuatu kepada Anda, Tuan, apa yang harus saya lakukan? Kata si Kongjian. Ya benar Tuan, mengapa kita tidak mengerahkan semua orang kuat dari Tanah Suci Sikong kita untuk datang ke Sekte Suci Lin Yuan? Kata Penatua Luowen, dia dan yang lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Qin Chen melambaikan tangannya. Ini hanya perjalanan ke gerbang Sekte Suci Lin Yuan. Dan ini bukan lautan pedang dan api. Apakah Sekte Suci Lin Yuan berani menyerangku? Terlebih lagi, kamu harus lebih menjaga tempat ini. Kamu juga harus melindungi Tanah Suci Sikong dari Sekte Kaisar Shihen di sini, kata Qin Chen. Baiklah, si Kongjian, jangan buang waktu lagi. Ayo pergi, kata Qin Chen lagi. Sosok Qin Chen segera berdiri dan boom, ada aura menakutkan di tubuhnya. Qin Chen mengatakan ini, jadi Tuan si Kongjian pun tentu saja tidak berani membantah Qin Chen. Tuan, ayo ikuti saya, kata si Kongjian. Setelah mengatakan itu,
Sosok si Kongjian bergetar dan dia langsung melesat ke dalam kehampaan yang tak berujung. Mereka berdua langsung pergi menuju ke gerbang sekte suci Lin Yuan. Di belakang, cahaya di tubuh Qin Chen berkedip-kedip sebelum kemudian sosok Qin Chen dan si Kongjian menghilang dalam sekejap dari sana. Melihat Qin Chen dan si Kongjian pergi, Penatua Luo Wen dan yang lainnya sangat bersemangat. Tanpa diduga mereka dari tanah suci Shikong benar-benar disukai oleh orang dari keluarga kerajaan. Begitu Qin Chen dan si Kongjian pergi, segera semua praktisi yang ada di tanah suci Shikong segera bereaksi dan lalu bergerak satu demi satu, terutama Penatua Luo Wen dan juga Penatua Gu He. Mereka berdua sangat aktif karena mereka semua tahu bahwa Qin Chen telah membunuh Kaisar Shi dan juga beberapa master dari sekte Kaisar Shihen, dan pastilah sekte Kaisar Shihen akan membalas dendam. Oleh karena itu mereka semua pun saat ini harus bersiap. Sementara di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, terlihat Qin Chen dan si Kongjian melewati lapisan kehampaan terus-menerus sebelum kemudian terbang terus-menerus melewatinya. Kekuatan kedua mereka setinggi langit. Mereka yang menakutkan melakukan perjalanan di benua Heiyu. Mereka saat ini telah melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, dunia tanpa akhir, dan berbagai dunia di benua Heiyu semuanya berada dalam persepsi Qin Chen. Setelah ratusan juta tahun pembangunan, banyak negara, kerajaan, dan juga sekte-sekte yang telah dibangun di benua Heiyu ini menunjukkan pemandangan yang sangat hidup. Ini semua adalah pencapaian si Kongjian dan yang lainnya selama ratusan juta tahun untuk membangun benua seperti ini, untuk membina murid klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga orang-orang dari semua ras di alam semesta, dan untuk menyatu dengan jalan surga, menjadikan dunia ini sepenuhnya menjadi batu loncatan bagi klan kegelapan mereka. Tetapi sekarang melihat negara-negara makmur dan sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, hati si Kongjian menjadi semakin dingin karena dia telah mengetahui dari Qin Chen belum lama ini bahwa semua kontribusi yang mereka berikan itu hanyalah perlakuan asal-asalan oleh para tokoh besar klan kegelapan. Apa yang telah mereka lakukan memang dapat menjadikan benua Heiyu menjadi tempat di mana klan kegelapan mereka akan dapat bertahan hidup, menjadi tempat istimewa yang tidak tertindas oleh asal-usul alam semesta ini. Namun itu bukanlah rencana klan kegelapan yang sebenarnya, karena tidak peduli seberapa baik mereka membangun tempat ini, klan iblis memiliki kemampuan untuk mengambil benua Heiyu ini secara instan dari mereka. Kunci sebenarnya itu adalah harta karun senjata sumber jiwa iblis yang disebutkan oleh Tuan An. Dan juga ketika si Kongjian sebelumnya mengetahui bahwa Singgasana Supreme dan yang lainnya memiliki masalah, si Kongjian pun ketika memikirkannya merasa marah di dalam hatinya. Suara melesat. Sosok Qin Chen dan si Kongjian terus-menerus terbang melewati kehampaan tanpa berhenti di negara ataupun wilayah tersebut. Mereka berdua terbang menjauh. Tujuan mereka adalah gerbang sekte suci Lin Yuan. Sekte suci Lin Yuan itu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di